Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Kali ini saya akan perlihatkan buat teman-teman semuanya yang sebenarnya antara Honda Beat Deluxe dengan Beat Street ini sebenarnya tuh kalau kita lihat dari jauh itu nggak ada bedanya sama sekali teman-teman. Tetapi hanya sedikit perbedaan saja sampai harganya pun selisihnya di angka hampir 700.000, 700.000-nya kurang 5.000 ya, 695 teman-teman untuk perbedaan harga antara Beat Street dengan Beat Deluxe warna hitam ini. Kalau dari segi warna ini plek jiplek sama sih. Kalau dari segi fitur yang ini sedikit berbeda. Nah, kita lihat saja. Namun sebelumnya untuk harganya dulu, untuk Beat Street itu 18.510, sedangkan Beat Deluxe warna hitam ini 19.205.000 rupiah. Oke, langsung saja kita lihat detailnya yang membedakan antara Beat Street dengan Beat tipe Deluxe atau tipe tertinggi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita lihat dari kejauhan, maka teman-teman akan melihat warna yang sama, yaitu menggunakan warna hitam. Hitamnya pun sama-sama menggunakan hitam doff. Namun, ada sedikit perbedaan di varian warnanya. Untuk warna doff dari Beat Deluxe ini agak kebiruan, sedangkan yang di Beat Street-nya ini lebih pekat, terlihat kayak mengkilap seperti itu ya teman-teman. Nah, yang membedakannya kalau dari segi tampilan itu Beat Deluxe ini lebih ke arah polos, jadi memberikan kesan yang lebih elegan teman-teman, dibandingkan dengan Beat Street-nya yang mana dia di bagian depannya, samping kanan dan kiri ini ada model stripping bertuliskan Honda, dan modelnya itu ada helm yang bersayap. Ini di bagian kanan dan juga di bagian kirinya teman-teman. Itu seperti itu. Kemudian di bagian belakang ini ada tulisannya street seperti ini. Dan untuk tulisannya pun abstrak ya seperti ini. Jadi nggak teratur modelnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bagian sebelah kirinya pun sama teman-teman. Untuk di bagian depannya ini ada sedikit berbeda penempatan stikernya. Di Beat Deluxe-nya ini nggak ada tulisan Honda berwarna putih, namun untuk Beat Street-nya ada. Tapi dari segi tampilan, kita lihat dari tempat plat nomornya ini sama persis menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Kemudian ke bawahnya ini juga sama persis, hanya warnanya kalau yang Beat Street ini terlihat lebih hitam karena terlihat agak mengkilap juga walaupun dia menggunakan warna doff. Kemudian ke spakbornya dan ke lekukan-lekukan ini sama persis, baik di lampu sen, kemudian lampu utama atau headlampnya ini nggak ada yang berbeda sampai ke bagian kakinya. Di bagian bannya, suspensinya, sistem pengeremannya ini sama persis. Tidak ada yang berbeda, sama-sama pakai suspensi teleskopik, pengeremannya pun sama-sama pakai cakram hidrolik piston tunggal. Model velgnya pun sama. Di sini juga sama ada tulisannya combi brake seperti ini teman-teman. Nah, itu dari segi tampilan. Nah, tampilan yang berbeda lagi yang membedakan yaitu pada bagian kepalanya teman-teman. Di bagian batok kepalanya, untuk Beat Deluxe-nya ini dia menggunakan batok kepala seperti ini, menggunakan warna doff, dan di tengah ada warna hitam glossy, ada tulisannya Honda. Namun untuk Beat Street ini dia pakai stangnya tuh naked ya, atau telanjang seperti ini, dan kita bisa melihat sistem CBS-nya teman-teman. Nah, sistem CBS-nya yaitu ketika rem belakang ditarik seperti ini, maka rem depan dan belakang akan mengerem dengan bersamaan seperti itu. Namun untuk menonaktifkannya, seperti saya pernah menonaktifkan CBS punya saya, itu caranya mudah sekali biar saat rem belakang ditarik, rem depan nggak ngerem, itu di bagian sini ini teman-teman. Seperti teman-teman lihat, nah ini dikendorin kemudian dienolin ya, artinya dipepetin ke sini teman-teman, dikendorin. Nah setelah dikendorin ternyata punya saya itu sudah nonaktif. Jadi saat saya tarik seperti ini rem belakangnya, dia di sini tidak menarik pada bagian sini. Ya, dan tidak mendorong master remnya ini teman-teman, karena di ininya dikesinikan. Tapi kalau makin kesini dia makin kencang tarikannya. Oke, selanjutnya untuk perbedaan selain daripada setang, yaitu model speedometernya teman-teman. Untuk speedometernya, kalau di Beat Street ini dia menggunakan speedometer yang digital teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Namun sejatinya kalau dari segi fitur atau informasi yang disampaikan ini sama persis, baik di Honda Beat Deluxe ataupun Beat Street-nya. Seperti ini, hanya beda di tampilannya saja teman-teman. Seperti itu ya. Di sini juga ada eco, ini eco-nya ada di sini. Kalau Beat Street, eco-nya ada di mana ini teman-teman?
Nah, ini ekonya ada di sini bawah. Ya, kalau bit delaknya di sini. Hanya perbedaan ini saja sih, untuk kecepatannya dia pakai analog, kalau ini pakai digital. Tetapi memang ada sedikit fitur yang di sini nggak ada, yaitu ISS atau idling stop system, teman-teman, di sini. Nah, ini kan ada ISS, tujuannya untuk hemat BBM saat di kemacetan. Kemudian, selain daripada itu yang berbeda, ini, untuk bit delaknya ini ada power outletnya atau power charger, namun power outletnya ini tidak USB ya, masih membutuhkan yang namanya adaptor seperti itu, teman-teman. Sedangkan untuk bit tipe streetnya ini nggak ada. Jenis kontaknya sama, untuk buka jok juga sama, kapasitas di bagian bagasi juga sama ya, teman-teman. Ini bagasinya sama persis. Kalau dilihat dari sini, nah, bagasinya sama persis, kapasitasnya sama persis. Kapasitas tangkinya 4,2 liter, bagasinya 12 liter. Namun, untuk bit delaknya ini ada sedikit bonus yang berbeda, yaitu mendapatkan spion yang menyala, teman-teman. Seperti ini. Ya, spion yang menyala. Dengan selisih harga 700.000 kurang 700.000-nya kurang 5.000 ya, teman-teman. Tetapi mendapatkan sedikit fitur yang berbeda. Tetapi kalau kita bicara masalah handlingnya, ini bit straight akan lebih lincah dibandingkan dengan bit delaknya, teman-teman. Karena dia memiliki setang yang lebih lebar dibandingkan bit tipe delaknya. Kalau bicara masalah handlingnya, tetapi kalau kita masalah kenyamanannya, ini 11-12. Kemudian yang memberikan kesan elegan lagi dari bit delaknya, yaitu adanya tulisan bit yang menggunakan emblem timbul berwarna krom, teman-teman. Ini. Seperti ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi mesin, ini sama persis. Di bagian cover knalpot modelnya sama, model knalpotnya sama, mesinnya sama, yaitu menggunakan pendingin udara. Tetapi bit straight ada sedikit yang lebih unggul dibandingkan dengan bit delak ini, yaitu model full stepnya. Untuk bit delaknya masih menggunakan yang biasa, besi berbalut karet berwarna hitam, namun untuk bit straight di sini dapat yang lebih baik, yaitu menggunakan aluminium seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Tuh. Kalau dari belakang juga sama persis ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang berbeda antara bit delak dan juga bit straight sampai ke bagian pengereman belakang. Bannya pengeremannya sama-sama pakai tromol. Jadi dengan harga selisih kurang lebih 700.000 kurang 5.000, bit straight pakai chrome, tapi ini enggak untuk push stepnya, maksudnya aluminium. Bit delak ini mendapatkan power outlet, mendapatkan idling stop system atau ISS, teman-teman. Kalau secara pengereman sama, hanya beda di tampilannya saja. Kemudian emblem ini, ya, emblem itu saja sih, teman-teman, untuk yang perbedaannya. Jadi ini ada power outlet sama idling stop system. Selebihnya kapasitasnya sama, tampilannya juga sama, lampu depannya juga sama, masih menggunakan lampu bohlam biasa untuk sennya, di belakang juga bohlam biasa. Kemudian nggak ada lagi yang berbeda sih, teman-teman. Itu ya, dari depan tampilan bedanya di bagian kepala. Nah, itulah perbedaan dan sebenarnya kesamaan antara bit delak dengan bit straight yang teman-teman semuanya ini sering lihat, sering nonton mungkin, atau sudah punya tetapi belum mengetahui tentang persamaan serta perbedaan antara bit delak warna hitam dengan bit straight warna hitam. Oke, itu saja, teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.